Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah tiba di puasa yang keberapa ini ya. Mudah-mudahan masih terus semangat untuk yang sahur. Ayo kita bangun semangat. Hidangan sudah siap di meja. Nah, kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali pada kesempatan pagi hari ini. Sering sekali di antara kita beranggapan bahwa kita akan maksimal ibadah ini ketika usia kita sudah senja. Karena selama masih muda ya kita maksimalkanlah untuk berfoya-foya, untuk bekerja, untuk belajar dan segala macam. Nah, padahal kita tidak tahu sampai berapa usia kita akan meninggal dunia. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Nah, inilah tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Hidup kita dihabiskan untuk apa? Nah, kita akan membahasnya bersama guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad bersama sahabat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Nanti kita akan berbicara tentang usia, Masya Allah. Ustadz Arifin Nugroho, sehat Ustadz? Alhamdulillah Mas Sofyan. Masya Allah, ini batiknya silau sampai ke sini nih. Apa ganti kita? Baik, ini ada dari Institut Ilmu Al-Quran, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, langsung saya persilakan Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Senang sekali rasanya di pagi subuh yang penuh dengan kebarokahan, barokah dari Allah Subhanahu wa taala berada di tengah majelis ilmu bersama adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, ada Ustadz Sofyan, ada guru kita yang mendidik kita, membimbing kita. Tidak cukup hanya sekedar takut kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Takut itu modal utama. Tapi setelah itu wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang baik. Alhamdulillah saya dipertemukan, dibersamai orang baik, guru kita Ustaz Arifin Nugroho. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Amin, amin. Amin ya Rabb. Umurku dihabiskan kemana? Dalam Al-Quran, semua ciptaan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Afa khalaqnakum abatha? Apakah kamu pikir kami ciptakan kamu itu sia-sia? Apakah umurmu itu sia-sia? Maka sesungguhnya ada pertanggungjawaban di balik itu semua. Dan kita semua hafal ayatnya dan selalu dibaca dalam sholat kita. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Dan nikmat yang paling banyak kita rasakan adalah nikmat umur. Tadi malam kita baru saja mati. Lalu kemudian ketika terbangun kita katakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita baru saja dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini tidak gratis. Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan dari As-Sahabi Al-Jalil, sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki manusia akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia disoal, ditanya. Ada bocoran soal. Banyak sekali pertanyaannya, tapi 4 pertanyaan ini, satu di antara pertanyaan, ribuan, ratusan, jutaan, miliaran pertanyaan diringkas menjadi 4. Di antara 4 pertanyaan itu yang pertama ditanyakan adalah an umrihi fima afnah. Umur kemana saja kau habiskan? Jabatan nanti, harta nanti, kekuasaan nanti, popularitas nanti. Yang pertama ditanyakan, umur kemana kau habiskan? Kenapa umur yang pertama ditanya? Karena nikmat pertama yang diberikan kepada kita adalah umur. Sampai hari ini belum ada orang lahir bawa jas. Belum ada yang lahir bawa cincin jam tangan mahal. Yang dibawa waktu lahir adalah tangisan. Dan menangis itu tanda dia hidup. Menangis itu tanda ada kehidupan. Di kamar sebelah rumah sakit ada tangisan. Disambut dengan tertawa. Semua yang menyambut itu tertawa. Senangnya punya cucu. Masya Allah, tabarakallah. Di kamar sebelah ada tangisan kematian. Sama-sama tangisan, tapi satu tangisan kebahagiaan, satu tangisan kepiluan. Satu awal kehidupan, satu akhir kehidupan.
Untuk apa Allah buat kehidupan ini? Kenapa ada garis start bernama kelahiran, ada garis finish bernama kematian? Dijawab dalam satu surat yang kalau dibaca setiap malam kita selamat dari azab kubur, diriwayatkan dari as-sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. 30 ayat, itulah dia surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Wal hayata. Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah ciptakan ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat adalah etos kerjanya, amalnya. Hanya saja kadang kita terpaku kalau amal itu zikir, baca Quran, sholat, puasa. Padahal semua aktivitas kita itu bernilai ibadah kalau kita sertakan Allah di dalamnya. Jadi dari mulai bangun tidur, masuk WC, toilet, tempat setan, mohon maaf. Tapi ketika disertakan nama Allah sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidur, semua orang tidur, tapi tidur kita bernilai ibadah. Ketika kita sertakan Allah, kalau bisa jangan dibaca, nanti tertidur lagi. Makan, semua makan. Semua makhluk beriman, tidak beriman, kufur, fasik, semuanya makan. Tapi makan kita bernilai ibadah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi kalau kita pahami bahwa semua aspek kehidupan ini adalah ibadah. Menikah Pak Ustaz, menikah juga ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah faqad istakmala nisfal iman. Punya anak Pak Ustaz, punya anak juga ibadah. Maka jangan kita marah orang sebentar-bentar hamil, sebentar-bentar hamil. Yang hamil juga punya jawaban ketika ditanya, kamu kenapa hamil terus? Ibadah. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Jadi adik-adik ini adalah tiket ke surga semuanya. Amin. Inilah orang yang akan memakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya, kepada orang tuanya karena mereka penghafal Al-Quran. Pagi, petang, siang, malam. Orang belum bangun, mereka sudah bangun menghafal Quran. Orang mau tidur, mereka masih murojaah. Subuh murojaah, zuhur murojaah, asar murojaah, isya murojaah, tarawih murojaah. Ngigaunya pun murojaah. Apa makna hidup ketika diisi dengan amal soleh? Innal insana, semua manusia lafi khus, rugi. Makanya waktu ini Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali. Yang pertama ketika awal waktu, wal fajri walayalin ashri. Lalu kemudian ketika terbit subuh, was subhi idza tanaffas. Ketika matahari mulai naik sepenggala, wadduha wal laili idza saja. Ketika matahari mulai naik ke atas siang, wan nahari idza tajalla. Ketika masuk waktu petang, Allah bersumpah lagi, wal asri innal insana lafi khusri. Ketika masuk waktu malam, Allah bersumpah 2 kali, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka menilai waktu itu 1 jam $5. Tapi bagi kita waktu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung sekali jamaah sekalian yang ada di rumah sedang mempersiapkan sahurnya. Ini adik-adik yang ada di studio ini luar biasa beruntung. Mereka mengulang hafalan Qur'annya 1 hari 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. Kalau orang tuanya masih hidup maka bahagia, kalau sudah meninggal pahalanya mengalir. Maka ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan ini, jangan sampai ada yang kosong dari amal soleh. Jangan sampai nggak tahu mau buat apa. Gimana program hari ini? Ya terserah gimana lah. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak janin yang gugur, mohon maaf. Berapa banyak anak-anak bayi yang meninggal. Berapa banyak kecelakaan lalu lintas. Lalu kenapa kita masih hidup hari ini? Kita ini adalah yang sudah lulus fit and proper test COVID-19. Kita masih hidup hari ini. Kehidupan ini mesti kita hargai dengan amal soleh. Sampai pada akhirnya nanti jangan sampai kita menangis. Rabbana absorna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, kembalikan kami dunia.
dunia tak lagi bisa karena kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Sufyan. Baik, Masya Allah, mukaddimah yang sangat luar biasa sekali dari Ustaz Abdul Samad. Ketika kita berbicara umur, itu ada kaitannya berbicara dengan waktu. Wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nanti akan dikuatkan materi ini oleh Ustadz Arifin Nugroho. Kita lanjutkan sahur lagi Ustadz Arifin Nugroho. Ustadz Abdul Samad, silakan. Ada Kiai. Baik, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan, masih dengan tema besar kita, hidupku dihabiskan untuk apa? Nah, Masya Allah, tadi di segmen 1, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abdul Somad telah menjelaskan kepada kita hakikat usia dalam Islam. Nah, di segmen kedua ini, Ustadz Arifin Nugroho akan menguatkan lagi tentang tema besar kita. Silakan, Ustadz Arifin Nugroho. Terima kasih Ustaz Sofyan. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mab'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia pada kesempatan sahur kali ini kita dibersamai oleh guru kita yang mulia Ustadz Abdul Samad. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan kebaikan, Amin. senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu untuk melaksanakan segala kebaikan. Di antaranya adalah apa-apa yang sudah beliau sampaikan banyak bisa menemani kita, ya, karena mudah untuk mencari beliau. Tidak perlu ke rumahnya sekarang, tinggal diketuk saja YouTube-nya atau diketuk saja, nah, sudah dapatlah kita. Maka mudah-mudahan segala fasilitas yang Allah mudahkan kepada kita ini itu dijadikan sebagai motivasi. Orang dulu susah, mau ketemu kiai untuk bisa mendapatkan ilmu dari beliau susah. Sekarang Masya Allah, Allah mudahkan dengan segala macam kemudahan teknologi. Jadi harusnya dengan kemudahan itu kita mampu untuk mengisi waktu kita ini dengan segala kebaikan. Walaupun hati-hati teknologi bermata dua gitu. Pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Ya. Mau rada gede dikit pedang bermata dua. Benar. Ya. Kenapa? Kalau baik kita mampu untuk memanfaatkan baik. Kalau enggak hati-hati. Nah, berbicara tentang bagaimana kita mampu untuk bisa memanfaatkan waktu sehingga kita ini tidak termasuk bahagian orang yang menyia-nyiakan waktu. Ada satu kisah itu. Kisah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang penyair, namanya Al-Ashya, seorang penyair terkenal di Arab. Walaupun kita nggak kenal, tapi dia terkenal. Kenal? Nggak kenal kan? Nggak kenal, tapi dia terkenal. Di masanya terkenal sekali. Hanya penyair ini, masa dulu penyair itu tokoh luar biasa ya, karena apa yang dia ucapkan itu akan menjadi panutan. Terkadang penyair itu ketika menyampaikan sesuatu, apa yang dia sampaikan terjadi. Contoh ada satu keluarga yang baik-baik aja, gara-gara syair yang dia sampaikan, karena itu seolah memecah keluarga ini, keluarga yang tadinya harmonis, jadi pecah. Begitu sebaliknya, tadi yang sudah mau cerai nih, gara-gara disyairkan oleh seorang penyair, jadi nggak jadi. Gitu. Itu luar biasanya penyair ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa syair itu sebahagian daripada sihir. Ya, kenapa? Karena kekuatan itu tadi. Ini Al-Ashya ini, seorang penyair terkenal. Dia mendengar tentang siapa baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi belum pernah jumpa. Tapi karena mendengar bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana mulianya, bagaimana yang dibawa, maka dia tuliskan syair tentang baginda Nabi SAW dengan segala kebaikan Nabi SAW. Nah, Quraisy tahu, dan Quraisy paling tidak suka yang kafir ini, Quraisy kafir ini. Kalau seandainya Nabi SAW itu ada kesempatan untuk menaikkan namanya, maka Quraisy ini mencoba untuk mengirim utusan kepada Al-Ashya ini. Udah, kamu saya kasih uang sekian,
sekarang rubah syairmu, jangan kamu baik-baikkan nama Muhammad, tapi kamu hinakan nama Muhammad. Al-Asya' bilang bagaimana? Saya orang yang punya akal. Dan semua syair tidak semuanya bisa disogok dengan uang. Tidak. Tapi justru itu membuat dia pengen masuk Islam. Allah. Pengen dia masuk Islam. Akhirnya dia berniat untuk menghadap Nabi SAW. Di satu kesempatan, jumpa dengan orang kafir Quraisy di tengah jalan. Mau kemana Al-Asya'? Saya mau jumpa dengan Muhammad. Mau ngapain? Mau ikut agamanya. Orang kafir Quraisy takut nih. Wah, ini kalau ikut bahaya. Ini jadi amunisi ini. Karena syair dulu, penyair itu amunisi. Maka orang Quraisy mencoba menakut-nakuti. Kamu udah pikir belum? Kalau kamu ikut apa yang dibawa oleh Muhammad, satu, dia mengharamkan riba. Jadi perdaganganmu tidak bisa mendapatkan keuntungan besar. Kata Al-Asya', apa urusannya saya dengan riba? Saya bukan pedagang, nggak ada masalah, saya tidak ada riba. Wah, bingung orang Quraisy kan? Ditambah lagi, kamu nggak bisa zina. Karena ajaran dia mengharamkan zina. Bagi saya nggak ada masalah kalau cuma suruh meninggalkan zina. Kecil buat saya. Udah mau jalan ditahan lagi. Ajarannya Muhammad mengharamkan khamr. Kamu nggak bisa mabok lagi. Al-Asya' kaget. Waduh, nggak bisa mabok ya? Ini berat ini kalau nggak bisa mabok. Kayaknya tunggu dulu nih kalau nggak bisa mabok. Akhirnya apa? Dia azam dalam diri. Pokoknya saya setahun lagi dah. Setahun lagi saya puas-puasin mabok. Habis itu saya ngadep Nabi. Saya mau masuk Islam. Cukup lah setahun ini buat mabok itu cukup. Ternyata apa yang terjadi? Allah takdirkan sebelum 1 tahun. Dia mati. Mati atau meninggal? Mati. Ya. Dalam kondisi dia memegang araknya itu tadi. Dan kisah ini banyak masyhur diceritakan oleh beberapa ulama. Untuk menunjukkan betapa kalau kita lihat, andaikan Al-Asya' kala itu mengenyahkan semua apa yang diomongin oleh kafir ini. Dia menyia-nyiakan waktu betul, memanfaatkan yang sudah Allah berikan dari secercah hidayah itu, menjumpai Nabi, Masya Allah. Dia akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi, dia akan menjadi orang yang senantiasa bersama dengan Nabi, membantu Nabi dengan syair-syairnya. Bahkan surga begitu dekat dengannya. Tapi hanya karena berapa tahun? 1 tahun nggak nyampe. Disia-siakan, akhirnya hilang. Nah, jangan sampai waktu yang sudah Allah berikan disia-siakan. Karena terkadang waktu itu, tadi Kiai kita sudah bilang, sesuatu yang paling berharga dalam hidup manusia. Yang paling berharga dalam hidup manusia, waktu. Selain waktu, nggak ada. Makanya, di antara harta yang tidak bisa balik, waktu aja. Kalau uang kehilangan 1 juta, bisa balik. 50 juta, bisa balik. 5 miliar, bisa balik. Bisa, walaupun susah. Tapi kalau balik ke usia 17 tahun, ini kiai kita, mustahil. Mustahil. Mau balik 1 hari aja di usia 17 tahun, mustahil. Kenapa? Itu dia menunjukkan waktu paling berharga. Nah, di bulan Ramadan begini ini juga kadang-kadang banyak orang menunda-nunda kiai. Waktu yang udah diberikan dia nggak manfaatkan dengan baik. Udah dia niat tadi, kiai bilang mau khatamkan Al-Quran. Mungkin ini yang tidak terlalu banyak lah, tidak seperti mahasiswi IIQ yang sehari berapa ini rata-rata? 10 kali khatam? Masya Allah. Ya? Enggak, Imam Syafi'i aja 2 kali khatam. Ya. Ini ada yang mau khatam sekali sebulan. Dia udah bikin. Oh berarti setiap sholat 4 halaman, 5 sholat, 20 halaman. Tapi kadang-kadang setan datang dengan penyakit taswif, nanti dulu. Begitu habis subuh, kayaknya habis sahur begini ngantuk nih, bangun dari jam 3 lagi. Nantilah qiraahnya duhur aja lah, sekalian langsung 8 halaman, insya Allah kuat. Wow. Dirapel nih, berangkat ke duhur. Begitu di duhur, puncak lapar kan, musim panas, banyak kerjaan. Antara ini kayaknya susah kalau suruh baca 8 halaman. Nantilah asar ini mendekati maghrib. Insya Allah badan udah semangat itu. Begitu sampai asar lain ceritanya, sibuk beli takjil apa segala macam, lewat lagi. Nanti insya Allah habis buka, badan sehat, insya Allah bisa. Berapa halaman berarti dia sisa? 16 halaman. Tapi ternyata enggak juga. Mau dirapel nantilah, kalau kita habis taraweh aja. Habis taraweh, insya Allah semua udah enggak ada kerjaan yang perlu dikerjakan, sebelum tidur baca. Pulang taraweh, disalahin imamnya. Ini gara-gara imam nih, tarawehnya panjang banget. Akhirnya saya nggak jadi hari ini 20 halaman. Nah ini dia masalahnya. Kenapa? Satu aja sebabnya. Taswif. Bayangkan kalau orang itu ternyata belum sampai sahur, dia meninggal dunia. Alangkah ruginya dia. Maka bismillah. Manfaatkan dengan sebaik mungkin segala kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena jangan mengharap besok masih ada. Jangan mengharap besok akan jumpa dengan kita. Jangan mengharap masih ada Allah berikan kesempatan. Tidak.
Anggaplah ini Ramadan terakhir kita, kalau kita bicara Ramadan. Atau bahkan mungkin anggaplah ini adalah jam terakhir kita. Maka berikan yang terbaik untuk akhirat kita. Berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho telah menyampaikan paparannya dari satu kisah yang sangat menarik sekali, Al-Asya, betapa dia menyia-nyiakan kesempatan untuk menjemput hidayah. Namun siapa tahu Allah ternyata mencabut nyawanya sebelum 1 tahun dalam kondisi memegang botol khamar. Nah, mudah-mudahan na'udzubillah kita terhindar dari ini semuanya. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya ingin tanya, siapa ini? Saya pengen tahu, siapa yang mau bertanya nanti? Silakan. Oke, nampaknya seru banget nih Ustadz. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi kita sahur lagi. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Masih dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali, ini sangat pas sekali dihadiri oleh adik-adik muda dari Institut Ilmu Al-Quran. Mau dibuat apa sih umur kita ini? Mau dihabiskan untuk apa? Tadi sudah dibahas sangat panjang lebar oleh guru-guru kita. Nah, saya ajak para mahasiswa untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau tanya? Ayo. Oke, saya akan tunjuk satu, silakan. Iya, oke, yang berkacamata. Siapa namanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Rindiantika dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya. Izin bertanya Ustadz. Pertanyaannya, konsep hidup seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia agar hidupnya tidak sia-sia? Lalu hidup berkah itu seperti apa? Dikatakan hidup yang berkah itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Konsep hidup dan juga hidup berkah. Ustadz Abdul Somad, fadal. Berkah itu diambil dari 3 huruf. Barakah. Barakah ya beruku artinya unta yang turun ke tanah. Barakah ya, Bu. Saya punya tanah, Ustadz Sofyan punya tanah, Ustadz Arifin punya tanah. Tanah kita ukurannya sama. Lalu kemudian datang seekor onta dan onta itu turun ke tanah saya. Loh, kok ke tanah Ustadz? Ya karena saya ngomong, saya bilang di tanah saya. Maka yang berkah itu tanah saya. Kenapa? Walaupun ukurannya sama, harganya sama, tempatnya sama, tapi tanah saya beruntung. Kenapa? Karena di sana ada daging onta, ada tulang onta, ada bulu onta, ada kendaraan onta. Diambil dari kata barokah ya beruku. Itulah awal asal kata berkah. Makna lain dari kata berkah diambil dari kata birkah. Oase. Saya punya tanah, Ustadz Arifin punya tanah, Ustadz Sofyan punya tanah. Tapi tanah saya ada lengkungannya. Ada birkahnya, ada kolamnya, ada oasenya. Maka ketika hujan turun, maka air tertahan. Lalu datanglah kambing, datanglah lembu, datang onta, datang burung minum, tumbuh lumut, tumbuh rumput, tumbuh tanaman. Berarti tanah saya lebih berkah. Jadi ada orang yang usianya 17 tahun, sama-sama 17 tahun, satu kampung, satu sekolah, tapi yang ini lebih berkah. Kenapa? Karena dia hafal Quran. Yang ini hafal juga, cuman juz 30. Yang ini 30 juz. Jadi keberkahan itu dilihat dari kualitasnya. Botolnya sama, ukurannya sama, 600 ml. Tidak bisa ditambah, tidak kurang. Tapi kenapa ini harganya cuma 5.000, ini kok bisa harganya 500.000? Yang ini 5.000 karena isinya air putih. Yang ini 500.000 karena isinya madu. Asli dibawa pulang ke rumah, istri marah. Ini makna keberkahan lebih. Jadi yang kita inginkan dari hidup ini sebenarnya apa? Makanya ketika ada anak lahir, yang didoakan itu berkahnya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Ada orang nikah, yang didoakan apanya? Berkahnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
mau makan. Yang didoakan apa? Berkahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ada orang usianya bertambah. Yang dimintakan apanya? Barakallahu laka fi umrik. Ketika kita diberikan sedekah, infak, wakaf, orang bayar zakat, apanya didoakan? Hartanya. Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran. Semua yang dimintakan berkah. Dan ketika kita bertemu, saya dapat berkah dari siapa? Dari Ustadz Sufyan. Saya dapat berkah dari Ustadz Arifin. Karena mereka berdua, adik-adik juga mendoakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Nah, bagaimana cara meraih berkah ini? Hidup mesti benar. Dan benar itu standarnya bukan benar karena orang banyak. Bukan hasil polling. Benar bukan karena dilakukan oleh tokoh. Benar bukan karena dilakukan orang kaya. Benar bukan karena dilakukan orang terkenal. Benar karena benar menurut Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mesti ada 3 dalam diri. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Iman itu keyakinan. Keyakinannya mesti la ilaha illallah. Lain asyrakta, kalau syirik rusak, la yahbatanna amaluka, hancur amal. Yang kedua adalah Islam, ibadah, salat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Yang ketiga ihsan, berakhlakul karimah. Kalau itu kita jalankan, insya Allah hidup berkualitas, bisa menjadi bekal menghadap Allah SWT. Demikian Ustaz. Masya Allah, adanya kebermanfaatan yang sangat luar biasa sekali, yang itu dirasakan banyak orang, bahkan banyak makhluk. Itulah keberkahan, Masya Allah. Tadi jabaran dari guru kita, Ustaz Abdul Somad. Berikutnya, saya akan persilakan. Siapa lagi ini yang mau nanya? Ayo. Mana ini? Oke, saya langsung tunjuk aja. Silakan, yang di atas. Oke, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kamila Putri dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pertanyaan saya, di zaman sekarang, baik di realita kehidupan nyata maupun di sosial media, banyak sekali motivasi untuk mengejar ambisi dunia. Seperti universitas ternama atau gaji yang besar. Di sisi positifnya, sangat baik untuk memajukan perekonomian bangsa. Namun di sisi lain, miris jika kehidupan mereka hanya untuk mengejar kehidupan ini saja. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara menyadarkan mereka bahwa kehidupan ini tidak hanya untuk dihabiskan untuk hidup ini saja. Lalu apakah cukup untuk diam saja dan berdoa atau ada sesuatu yang bisa kami lakukan? Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan, Ustaz Arifin Ibnu. Masya Allah, pertanyaannya panjang. Panjang. Bagaimana ini supaya bisa menyadarkan? Sebenarnya menyadarkan bukan untuk orang lain juga ya, untuk kita juga. Diri sendiri. Bagaimana menyadarkan agar kita itu hidup tidak hanya fokus pada dunia, tapi bagaimana hidup fokus pada akhirat, atau hidup bukan hanya fokus pada kebermanfaatan pribadi, tapi untuk kebermanfaatan orang lain. Ada satu kisah itu dari seorang ulama dari madhab Maliki, namanya Ibn Qasim. Beliau awalnya adalah seorang saudagar kaya raya di Mesir. Kaya raya, punya banyak harta. Tapi di tengah perjalanan hidup beliau memutuskan untuk meninggalkan itu semua dan berangkat menuju ke Madinah. Bahkan ketika berangkat menuju ke Madinah itu istrinya sedang hamil. Walaupun ini bukan meninggalkan tanpa tanggung jawab, enggak ya, karena sudah ditinggalkan harta juga. Berangkat ke Madinah, jumpa dengan Imam Malik, belajar dengan Imam Malik. Belajar dengan Imam Malik 20 tahun. Ditinggalkan semua dunianya. Sampai ketika 20 tahun persis dia berada bersama dengan Imam Malik ini, anaknya dari Mesir datang. Begitu sampai di Madinah dia tanya, mana bin Qasim? Mana Ibn Qasim? Kamu tanya siapa Ibn Qasim? Kenapa tanya Ibn Qasim bukan tanya Imam Malik? Datang ke Imam Malik, kamu akan jumpa ini orang. Karena selalu bersama dengan Imam Malik di sebelahnya. Begitu sampai, anak ini langsung mendekat kepada Ibn Qasim dan mencium tangannya. Ketika mencium tangannya, beliau menyampaikan, aku adalah putramu yang kau tinggalkan 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, apa yang bisa diambil? Ibn Qasim ini kalau tetap di Mesir dengan segala kekayaannya, selesai. Hanya disitulah dia mendapatkan kebermanfaat,
keberkatan buat umat dan mungkin namanya cukup di situ jadi orang kaya di kampungnya. Tapi karena dia hijrah, mungkin saat hijrah itu berat dia. Tinggalkan segala apa dari kemudahan dunia, datang ke Imam Malik yang terkenal dengan disiplinnya di saat belajar, bahkan khalifah sendiri ketika belajar diminta untuk datang ke khalifah, Imam Malik mengatakan enggak, siapa? Ilmu itu datang, bukan didatangi atau bukan mendatangi. Minta datang. Duduk juga diminta untuk bersama dengan yang lain. Begitu dijalani, tapi ternyata Masya Allah, sejarah sekarang mencatat. Bagaimana seorang ulama besar Ibn Qasim, termasuk orang yang punya tangan untuk menciptakan atau membuat karya Al-Mudawwanah yang dikenal seluruh dunia sampai dengan detik ini. Sebab apa? Meninggalkan dunianya. Nah, bagaimana kita mengingatkan diri kita dan orang lain, coba kita mencoba untuk mengingatkan kepada mereka bahwa kehidupan bukan hanya sekedar kehidupan dunia, tapi ada kehidupan berikutnya yang harus untuk kita perhatikan. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho atas penjelasannya. Lagi-lagi kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Kita tidak tahu sampai kapan usia kita ini akan selesai. Nah, kita selesai dulu, tapi sahur dulu kita. Oke, silakan Ustaz, silakan Ustaz. Alhamdulillah kita kembali di indahnya Ramadan dan masih menemani santap sahur Anda pemirsa TV One. Dengan tema besar kita, hidupku mau dibuat apa atau mau dihabiskan untuk apa sih sebetulnya? Saya mau tanya nih, ini hidupnya udah mau dihabisin untuk apa ini? Oke, siapa yang mau nanya? Silakan. Mana ini? Saya akan tunjuk langsung. Oke. Ya, silakan berdiri. Oh, yang bawah. Silakan. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andita Indah Alia Putri dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya. Sebenarnya bagaimana sih Islam itu memandang mengenai tujuan hidup? Kemudian bagaimana jika ada orang yang terlalu pasrah terhadap hidupnya karena menurut dia itu segala sesuatu sudah ada takdirnya. Jadi sehingga orang tersebut hanya sedikit atau tidak sama sekali berikhtiar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sama seperti ada prinsip akan indah pada waktunya Ustaz. Katanya pasrah gitu Ustaz. Silakan Mas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Ayatnya benar. Lalu ada seorang laki-laki pagi-pagi dibangunkan istrinya untuk mencari nafkah. Mas, kamu kenapa nggak pergi cari nafkah? Langsung bangun dia, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Yang salah ayatnya atau orangnya? Orangnya. Ayatnya tidak salah. Jadi kekeliruannya adalah melepaskan teks dari konteks. Maka penjelasan ayat itu ada dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Apakah pernah Nabi mengajarkan duduk berpangku tangan, lalu sahabat ngajak, ya Rasulullah mari kita berjihad, lalu Rasul menjawab, kalau memang rezeki nggak kemana. Nabi SAW hidupnya itu penuh dengan strategi. Kita akan berangkat hijrah. Jangan bayangkan Nabi itu berangkat hijrah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Pas ditanya sama Abu Bakar, ya Rasulullah bagaimana strategi kita? Serahkan pada Allah. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang menemani di Jabal Thawr. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang membawa makanan naik ke atas. Asma binti Abi Bakar. Ada yang tidur di atas di waktu malam, siangnya dia di Makkah untuk mendengar berita. Ini pentingnya update berita. Dia adalah Abdullah. Ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk memperhatikan siapa yang naik ke atas. Ini pentingnya intel. Namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang nanti menunjukkan jalan, guide,
Karena tidak bisa ditempuh jalan yang biasa, karena nanti tertangkap musuh, perlu jalan tikus. Dia adalah Abdullah bin Uraiqid. Ini strategi. Bahwa ada mukjizat, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jauh sebelum hijrah sudah terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun Fayakun. Tapi ini perjalanan manusiawi, 8 hari 8 malam. Padahal tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekedip mata sampai ke kota Al-Madinah. Allah mau mengajarkan ada strategi, menempatkan orang pada tempatnya, ada job description, the right man on the right place. Kita habis makan anggur nih lancar bahasa Inggris. Tambah lagi. Begitu juga ketika terjadi perang Badar. Apakah perang Badar itu, ya Rasulullah bagaimana kita perang? Ya udahlah tawakal aja pada Allah. Tidak begitu Nabi Muhammad SAW. Perang Badar dilakukan dengan strategi yang matang. Nabi pertama kali menyusun pasukan di awal. Kita susun di tempat matahari terbit. Ini matahari terbit, susun di sini. Kenapa? Karena kalau tempat matahari terbit pasukan Nabi, otomatis musuh akan berada di sana 1-0. Mata mereka akan silau kena cahaya matahari. Waktu itu belum ada kacamata hitam. Lalu kemudian Nabi mesti tahu berapa jumlah pasukan. Di mana mereka berkemah? Mereka berkemah di dekat oase, tempat air. Kita berkemah di sini, kata, ya Rasulullah adakah wahyu turun? Tidak ada. Kalau gitu kita berkemah di sini. Lalu mereka berkemah di sana. Lalu kemudian kafir musyrik Quraisy, tukang masak, kokinya ngambil air, tangkap. Ditanya, berapa jumlah pasukan kamu? Kata kokinya, saya nggak tahu. Karena dia bukan catering. Nggak tahu jumlahnya berapa. Lalu Nabi bertanya, satu hari masak kambing berapa, masak onta berapa? Jumlahnya sekian. Dari jumlah kambing dan onta yang dimasak, Nabi sudah tahu. Berarti jumlah kalian sekian. Penuh dengan strategi. Lalu kemudian sopnya itu tidak boleh ada yang kosong. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Sop itu mesti rapat, tidak boleh ada kosong orang masuk. Sop perang itu bukan ke depan, tapi di ke samping. Kalau pertumbuhan ke atas. Ini semua penuh dengan strategi. Setelah semua dilakukan, barulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Islam. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya persilakan kembali kepada para jamaah atau para mahasiswa yang ada di sini. Silakan, siapa yang mau tanya? Ayo. Oke, yang mana ini? Oh, sebelah sana. Oke, silakan boleh berdiri langsung, diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Istiqomah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya Ustadz, Ya. agar hidup kita tidak berjalan sia-sia, tentu saja kita berupaya untuk melakukan amal solih. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita agar tetap istiqomah untuk melakukan amal solih hingga akhir hayat kita? Baik. Sekian, terima kasih. Pas banget nih dengan namanya nih, istiqomah. Istiqomah nanya. Silakan Ustaz Arifin. Sepertinya ada maksud di balik. Ada maksud di balik istiqomah. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaannya nih, bagaimana supaya bisa istiqomah melakukan amal saleh? Yang bisa menjawab itu Ustaz Arifin. Gitu ya. Saya atau beliau? Ustaz Arifin, teman-teman. Arifin tahu. Iya, Arif ya. Arif. Istiqomah bertanya tentang istiqomah kan. Arifin yang tahu menjawab. Mencoba untuk menjawab. Gitu. Banyak kajian tentang istiqomah, banyak lah ya. Kajian tentang istiqomah itu banyak. Tapi terkadang hati kita ini kenapa tidak bisa untuk bisa menerima istiqomah itu untuk kita praktekkan. Karena terkadang kita putus asa di tengah jalan. Saya kisahkan sedikit, izin Kiai. Masya Allah. Ada seorang ulama namanya Al-Qaffal. Beliau ini merupakan salah satu imam besar dalam madhab Syafi'i. Beliau ketika memulai supaya bisa belajar, itu mempelajari satu kitab namanya Mukhtasar Muzani. Ini kitab disuruh menghafal, beliau angkat tangan. Gimana saya mau menghafal? Saya ini tukang bikin gembok, namanya Al-Qaffal, itu tukang bikin gembok gitu. Saya tukang bikin gembok, kok suruh ngapal begini, nggak bisa. Ya udah kata gurunya, kamu hafalin 3 halaman, nggak bisa. Kamu hafalin 1 halaman, nggak bisa. Terus akhirnya apa? Dikasih 3 kata aja. Dari pembukaan Mukhtasar Muzani. Hadzal kitab ikhtasartuh. Udah hafalin ini.
Wah senang dia, kalau begini oke, saya bisa. Akhirnya apa? Di malam hari itu dia pulang ke rumah, dia bilang sama orang yang ada di rumah, jangan ganggu saya mau ngapalin. Wah, bingung orang rumahnya, biasa bikin gembok, dia ngapal. Akhirnya naik ke atas, digembok itu juga. Hadal kitab ikhtasartu terus. Sampai menjelang subuh, tertidur dia. Begitu tertidur sebentar itu, bangun, lupa semua yang dia hafal. Aduh, hafal apa tadi. Padahal besok dia harus menghadap gurunya untuk setor. Begitu ke bawah dia tanya sama keluarganya, begitu mau sholat subuh, ada yang tahu apa yang saya hafal? Bagaimana saya tahu? Kamar kamu kunci. Waduh, nggak tahu. Akhirnya dia jalan, menuju ke masjid, ada seorang tua renta, nenek-nenek. Sini kamu pemuda. Bukan pemuda sih, umurnya waktu itu sudah hampir 50 tahun, bukan muda. Sini kamu. Kamu yang tadi malam ya, yang bikin saya tidak bisa tidur gara-gara teriak, hadal kitab ikhtasartu, hadal kitab ikhtasartu. Kata dia, ini dia yang hilang ini dari saya, ya Allah, makasih. Kata. Berangkat dia ke gurunya, hadal kitab ikhtasartu. Lulus. Tapi dia mikir, itu nenek bisa. Lah saya yang jauh lebih muda. Akhirnya mulai dari itu, dia istiqomah. Istiqomah pokoknya terus, dekat. Dan jadi ulama besar. Nah kadang-kadang kita begitu kan. Nggak perlu kita harus ketemu dengan nenek-nenek dulu supaya istiqomah gitu. Tapi kita yang harus paham. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat diri kita terbatas. Padahal kemampuan kita itu jauh lebih dari itu. Bismillah, mudah-mudahan. Lakukan yang mudah menurut kita, maka insya Allah mudah-mudahan itu yang akan membimbing kita menjadi istiqomah dalam melaksanakan sebuah kebaikan. Wallahu a'lam. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Ada perencanaan, ada planning. Setelah kita ikhtiar, planning, dan rencana, kemudian kita tawakal. Itulah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dalam menapaki kehidupan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga usia kita yang ada dalam diri kita tidak hilang sia-sia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah di penghujung acara. Masya Allah, indahnya Ramadan sudah harus kita akhiri di sini. Saya Muhammad Sofyan, Ustadz Arifin Nugroho, dan Ustadz Abu Somad pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan kami masih hidup besok pagi, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan kami mesti mati, jadikanlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa, ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan, nasihat, kata-kata yang baik, lalu kami iringi dengan perbuatan yang lebih baik, ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan sesuatu ilmu yang bermanfaat buat hidup kami. Rabbana taqabbal minna a'malana, terima semua amal kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami, ya Allah. Thabbitsna 'alal imani wal Islam, kokohkan, kuatkan, teguhkan kami dalam iman dan Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.